sejak pertemuan dengan beliau pertamanya itu, kan saya sudah baca dokumen. Ini kan iya. Iya, ketemu oleh Kapten. Saya lebih bilang ini orang tidak bersalah sedang masuk gitu. Awal bicara tadi, saya berbicara bahwa awal orang bersalah, orang benar sedang dimasukkan dalam penjara. Lalu kita yang tahu hukum, kita yang tahu kebenaran, kita tiba-tiba tutup mata gitu. Enggak usah lah. Ya kan? Tidak boleh. Karena itu panggilan hati, maka panggilan hati itu harus disertai dengan apa? Kalau beliau bilang bahwa non muslim bisa, maka saya bersedia. Mas kemarin baik sesuatu untuk terlibat dalam suatu wadah yang baik kayak begini. Contoh, seluruh muslim secara khalifah seluruh dunia itu bersatu. Bisa saja saya menjadi sosok yang betul memperjuangkan mereka-mereka yang ada di tangan hari ini. Iya. Siapa yang tahu 100 tahun lagi saya ada nama di sejarah? Kan kita tahu, karena yang dia menentukan semua orang. Makanya ini panggilan hati. Makanya saya selalu mengucap syukur bahwa hari ini saya terlibat gitu. Nah, jadi ada sudah mana? Ada yang mustahil, Bang. Jadi secara umum sepertinya satu hal yang mustahil hari ini Islam dan non muslim bisa bergandengan seperti kita nih sekarang ini. Pokoknya kita kan hari ini sudah merasa Abang adalah bagian daripada kami. Ya, betul. Sudah menjadi saudara kami, sudah menjadi bagian kami. Tentu kita saling bertanggung jawab. Ya, betul. Saling melindungi kan? Sepertinya hal ini kalau secara publik, di mata publik lah, ini seperti mustahil gitu. Abang ini ada di tengah-tengah Khilafatul Muslimin, ini ada satu mustahil. Nah, ini yang harus dibantah. Gini, Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu sudah membuktikan karena yang dibawa itu adalah bagian daripada misi kemanusiaan juga, maka terbukti ada orang Yahudi yang bergabung di dalam kenabian dan Nabi menjamin keselamatan orang Yahudi tersebut. Kan begitu. Ini menunjukkan kalau dulu pernah terjadi, maka jika kita betul menjadi pengikut Nabi, ini di akhir kemudian Nah, kita buktikan sejarah Piagam Madinah. Piagam Madinah itu sebagaimana hari ini kita kesepakatan Pancasila. Piagam Madinah itu bukan hanya umat Islam di Madinah yang tergabung, ternyata non muslim di situ ada Nasrani, ada Yahudi tergabung dengan kesepakatan Piagam Madinah untuk membela negeri Madinah. Kalau ada penyerangan ataupun intervensi dari luar. Benar kan? Iya. Nah, ini yang hari ini sebenarnya harus kita praktekkan yang secara real seperti ini. Terwujud. Iya, terwujud. Jadi gini, stigma di luar sana waktu itu tahunnya kasus ini naik kan. Semua orang menstigma Khilafatul Muslimin sebagai organisasi yang bertentangan ideologi. Abang Jauh udah tahu berarti kasus ini. Sudah tahu, karena kita nonton televisi, kita nonton berita. Saya punya acara gimana saya tidak tahu. Iya kan? Tetapi pada saat saya ikuti, saya pertemuan dengan itu beliau, ya kan, Pak Al-Katiri itu. Kemudian saya lanjut lagi dengan Khalifah di tahanan. Bahwa saya memperdalam putusan. Terus saya bilang ini sesuatu yang baik. Yang hari ini kalau orang-orang yang kayak cerdas, memiliki wawasan hukum kayak saya, kalau tidak terlibat untuk membela lalu tidak terlibat menjadi warga, ini untuk membuktikan ke luar sana. Ya mereka yang stigma negatif di luar sana harus saya masuk. Iya, betul. Iya kan? Karena kalau Pak bilang untuk mengcover kan? Ya, untuk menghilangkan stigma dan cara berpikir yang mirip, harus ada orang non muslim yang masuk yang berstatement secara publik bahwa stigma ini tidak benar gitu. Ternyata apa yang diajarkan untuk menjadi orang-orang muslim yang mau bersatu, itu bisa saja di dalam wadah ini kita juga menyampaikan edukasi. Iya. Bahwa ini niat baik kok dibatasi gitu. Lalu niat jahat harus dibiarin gitu. Iya kan? Itu pertanyaan paling gitu. Ya, sebenarnya banyak dengan Abang masuk ke sini, ke Khilafatul Muslimin ini banyak yang terpukul atau terkena cambuk. Betul pastinya. Entah itu bagian daripada advokasi ataupun penegak hukum itu sendiri kan, para lawyer dan sebagainya. Ini non muslim bisa membackup muslim. Betul. Ya kan? Iya. Gitu kan? Suatu kerjasama atas nama kemanusiaan kan gitu. Iya. Karena kita mempunyai konsep yang sama bahwa kita punya hak hidup ya di satu negeri yang disepakati kan gitu, untuk sama-sama hidup mengelola bumi ini kan gitu. Luar biasa ya, Masya Allah. Saya bergembira dan berbunga-bunga itu ketika terbukti ada Bang Jos bergabung dan berani publis di Facebook. Itu saya sudah langsung, wah ini berarti bukan semata-mata perjalanan kita. Iya, artinya memang dari naluri hati yang dalam pengen menegakkan keadilan.
Iya. Di Facebook aja berani publik, jarang. Orang yang tergabung resikonya banyak. Apalagi khilafah ini sedang disoroti negara. Disoroti negara. Apa mau piru kasih rusak masa depan dia, keluarga dia, Betul. karir dia. Iya. Maka kata Kan saya, kalau barang benar, negara pun kita harus tunjukkan bahwa ini benar gitu. Nah itu Kalau yang cuma mahalnya setengah-setengah. itu yang mahalnya. Kalau cuma setengah-setengah lalu Iya. bicara kayak orang penakut, tak usah dong terlibat jadi penegak hukum, tidak usah dong terlibat jadi Orang penegak Muslim saja ketika dirayat kasusnya Ya. banyak yang mundur. Iya. Ini masalah. itu kan banyak tuh DPR ada komentar. Iya, Ya kan betul. itu anggota DPR itu tokoh ada komentar itu. Iya. Jadi lebih sekarang sudah lebih dari berapa ratus lah yang itu 200 saja sudah Iya. bagian daripada tidak ada stigma negatif lagi. Hmm. Gitu. Apa yang tadi telepon kan pendeta itu. Mereka kan gelar pertemuan. Orang tanya saya pernah pikiran, mau saya punya begitu luar biasa. Makanya tadi saya bilang, izinkan saya telepon dulu dengan pendetanya. Karena supaya membangun stigma yang negatif yang dibentukkan oleh negara. Kenapa saya negara? Karena penegak hukum kan mewakili negara. Iya. Mereka menciptakan stigma negatif seakan-akan bahwa organisasi terlarang ini, siapa bilang ini organisasi terlarang? Mana dasar hukumnya? Penetapan peraturannya yang disebut bahwa Khilafatul Muslimin organisasi terlarang tidak pernah ada. Ini lembaga yang sah sebenarnya, baik secara yayasannya ya, maupun secara perkumpulannya. Karena perkumpulan itu bisa terdaftar, bisa tidak terdaftar. Iya. Gitu, bisa ini tuh terdaftar dalam arti organisasi yang terdaftar adalah mereka membuat organisasi berbadan hukum lalu daftar, maka organisasi akan terdaftar di Indonesia. Itu namanya perkumpulan. Tetapi pada saat kayak seperti ini tanpa didaftarkan karena menjalankan ajaran kitab suci itu dibenarkan. Iya. Gitu. Karena tadi bilang itu bentuk yayasan secara pendidikan, secara keyakinan itu tidak perlu didaftarkan. Contoh ya saya bilang berbagi itu ulang-ulang itu di wilayah timur